Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca sedikit dari Adyaul Lami di pasal yang keempat. Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafidhahullah wa ra'ah, beliau mengatakan, lamma dana waqtul buruzi li Ahmadin an idni man ma sya'ahu qad kana hamalat bihil ummul aminatu bintu Wahbin man laha a'lal ilahu makana. Ketika lama dana itu dekat, ketika sudah dekat waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, waktul buruz, ketika sudah dekat waktu munculnya Nabi Muhammad SAW, lahirnya Rasulullah SAW, an idzni man masya'ahu qad kana, dari izin dari Allah yang kalau Allah punya kehendak apapun pasti akan terjadi, walaupun dunia ini tidak terima dengan lahirnya seseorang. Kalau Allah mau, itu akan terjadi. Jadi akan terjadi apapun yang dikehendaki oleh Gusti. Hamalat bihi, telah hamil, mengandung ibunya yang bernama Al-Ummu Al-Aminah bintu Wahbin, Sayyidatuna Aminah binti Wahab, man laha a'lal ilahu makana, yang ibunya ini adalah Siti Aminah yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ibu yang paling top di dunia karena mengandung Nabi Muhammad SAW. Yang dikandung ini bukan hanya manusia terbaik, tapi makhluk terbaik yang diutus oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari malaikat, satu-satunya makhluk yang diberi izin untuk berbicara di mahsyar, Nabi Muhammad SAW. Iya. Itu kapan? Di tahun gajah. Ingat? Di tahun gajah. Ada yang mengatakan 30 hari setelah pasukan gajah ditumpas. Ada yang mengatakan setelah beberapa waktu. Riwayat macam-macam. Walhasil Siti Aminah adalah ibu paling beruntung di dunia ini. Tidak ada ibu yang pernah mengandung anak lebih beruntung dari Sayyidatuna Aminah, ya, bintu Wahab, mengandung Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di Simtud Duror itu bahwa ketika hamil Nabi Muhammad SAW tidak ada rasa sakit atau ngidam itu kan macam-macam. Ya tuh kadang-kadang pengen ini, kalau ibu-ibu sekarang kan ngidam seblak. Ya tuh. Ini ndak ngidam, ndak sakit, malah tambah sehat. Hamlan khafifa, hamil atau hamilnya khafif, ringan sekali. Jadi Rasulullah itu masih di dalam perut, itu sudah membawa kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hamlan khafifa la tajidu lahu thiqala. Tidak ada beratnya ketika hamil Rasulullah SAW. Wala tashku minhu alaman wala ilala. Tidak ada sakit, tidak ada keluhan, malah badannya tambah sehat. Siti Aminah badannya tambah sehat. Dan beliau adalah, semoga nanti kita diberi kemudahan masuk surga. Insya Allah beliau berdua, ibu Nabi Muhammad adalah orang yang dimuliakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa, yang laki-laki ini, bermusafahah kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW. Kita mau berterima kasih kepada ayah makhluk terbaik ini, ya, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib min walidil Mukhtar, ayahnya yang terpilih. Mukhtar itu yang terpilih dari yang khair, yang terpilih dari yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Min walidi al-Mukhtar, Abdullah namanya. Dulu ketika Abdul Muttalib kakeknya itu punya anak laki-laki sampai 9. Beliau mengatakan kalau sampai saya punya 10, yang
terakhir 10 dan laki-laki lagi akan saya undi salah satu akan saya sembelih. Ya orang dulu wallahu alam pasti ada hikmahnya. Ketika diundi yang keluar Abdillah. Lah ini cahaya Rasul di Sayyidina Abdillah ini sudah semakin terang. Karena mulai Nabi Adam itu turun cahaya Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Syith. Semua anak keturunan Nabi Adam waktu itu sekitar awal ada setiap yang lahir itu selalu kembar kecuali Nabi Syith. Karena turun Rasul tidak boleh ada kembarannya itu 2 tidak boleh, harus 1. Nabi Syith turun itu semakin turun itu semakin terang wajah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang kalau bapaknya ganteng, anaknya itu katut ganteng, terkatrol oleh gantengnya bapaknya. Tapi ini lain, bapak terkatrol gantengnya karena calon anak yang mau lahir. Loh beda enggak? Jangan ini jelas apa? Jadi kakek-kakeknya Rasul itu cahayanya itu beda. Dan semakin dekat kelahiran Nabi, semakin bercahaya. Dan puncaknya di Sayyidina Abdillah. Karena dari situlah lahir Nabi Muhammad SAW. Ganteng luar biasa. Bahkan ketika Sayyidatuna Aminah dinikah oleh Sayyidina Abdillah, ada orang-orang yang pingsan, perempuan-perempuan yang pingsan. Kenapa? Karena patah hati. Jadi ini patah hati nasional. Orang Mekah itu yang perempuan melihat Sayyidina Abdillah itu berharap, semoga saya yang dinikah. Ini gantengnya tidak umum ini. Dan setelah nurnya Rasulullah pindah ke rahimnya Sayyidatuna Aminah, ada beberapa orang yang mengatakan, kok jenengan tidak seganteng dulu ya? Itu cahayanya Rasul itu yang semakin membuat Sayyidina Abdillah indah luar biasa. Jelas ini kira-kira. Nah, Abdillah bin Abdul Muthalib kok diambil yang harus dibeleh ini Sayyidina Abdillah. Wis iki tak genteni 10 unta. Diundi lagi. Keluar lagi. Tak ganteni 10 unta sampai 10 kali. Jadi 100 onta baru yang terakhir ontanya yang kena. Sehingga 100 onta itu diganteni untuk satu Sayyidina Abdillah. Selamatan Pak 100 unta. Jadi kan enggak tahu. Kalau orang beli unta enggak tahu. Jadi kan kalau beli di Taman Safari bisa. Ya toh. Korban sebentar lagi kan korban ya. Nah, itu kan sebaiknya korban. Unta selesai. Sayyidina Abdillah ganteng dipanggil Abul Jama' yang suka ngumpulkan orang untuk dikasih makan. Orang dikelompokno kasih makan. Orang diundang kasih makan. Begitu jadi. Bahkan bukan hanya manusia. Di kitab Muntahasul Syarah Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Itu sampai disampaikan bahwa ayahnya Nabi Muhammad ini itu bukan hanya manusia aja dikasih makan. Beliau tahu banyak burung-burung di atas gunung yang kadang-kadang mereka itu kesusahan cari makan. Itu ada sisa-sisa makanan dikumpulkan naik ke gunung, burung-burung itu dikasih makan sama beliau. Jadi bukan cuma manusia saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Saking senangnya ngasih makan orang. Ya, makasih. Abul Jama' suka ngumpulkan orang. Ayahnya yaitu Sayyidina Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib bin Hashim. Sayyidina Abdul Muthalib sudah pernah kita bahas keistimewaan beliau ketika menantang Abroha. Nah, sama Abdul Muthalib juga begitu, senangnya apa? Bagi-bagi makanan kepada orang miskin. Ini juga dilakukan oleh ayahnya. Qad kana yakmuru nuru Thaha wajhahu wa sara ila ibnil Masuni ayana wa huwa ibn Hashim. Ayahnya bernama dipanggil Hashim. Kenapa? Karena suka motong. Hasyama itu motong-motong. Jadi gini ceritanya. Kalau waktu paceklik di kota Mekah itu, paceklik ini patalah seperti pandemi, orang kerja repot, semua susah, orang Mekah itu tambah senang. Kenapa? Karena ada Sayyidina Hashim, kakeknya Nabi Muhammad, buyutnya Rasul, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Yang kalau datang waktu paceklik itu, malah beliau itu buat gulai, semacam gulai begitu. Bukan soto Pak, sepurane ya. Jadi makanannya itu serba kambing semua, enggak pakai nasi. Dicampur dengan roti,
yang baik, kemudian daging kambing itu dipotongi. Itu sak Mekah dikasih makan sampai pacekliknya hilang. Loh, ngono putune kok medit, ini gak masuk akal. Sayyidina Hashim itu orang yang begitu. Jadi kalau sudah paceklik tambah tasyakuran wong Mekah. Alhamdulillah gak kerja tapi mangan enak ya itu. Dan di kitab Muntahasul juga dikatakan berapa usia Sayyidina Hashim ketika meninggal? 25 tahun. Arek saiki umur selawe, Pak. Masya Allah, isone tiktokan. Sayyidina Hashim umur 25 wafatnya. Ada bahkan riwayat mengatakan baru 20 tahun sudah wafat. Sayyidina Hashim bukan orang yang tua wafatnya, bukan. Masih muda, tapi orang-orang dari Roma, Mbuh Heraklius, Mbuh Caesar, Mbuh siapa yang dari Roma itu kasih surat. Karena apa? Orang-orang itu kabarnya itu sampai ke Roma, ke Romawi, kabar itu bahwa ada orang di Jazirah Arab itu kalau berjalan pohon-pohon itu merunduk, kambing-kambing itu berhenti karena melihat ini calon kakeknya yang akan lahir darinya Nabi Muhammad SAW. Takzimnya itu binatang-binatang sampai seperti itu. Maka si Heraklius atau siapa itu tadi saya lupa, itu dia mengatakan, wah iki tadi mantuku cocok ya. Ya, dia mau kepingin ini bakal calon turun dari dia, calon nabi akhir zaman. Maka dia kirim surat karena waktu itu internet belum, sinyalnya kurang baik. Kirimkan surat kepada Sayyidina Hashim, dibaca, saya punya anak yang tidak pernah di dunia dilahirkan oleh wanita lebih cantik dari anak saya. Romawi Pak, Ciamik Soro, wayu temen, wayu yang asli, bukan editan, tidak pakai filter ini, sudah cantik asli. Tidak ada di dunia ini perempuan yang lahir lebih cantik dari anak saya. Saya kepingin sampai tadi mantuku. Bilang ke Sayyidina Hashim. Dari Sayyidina Hashim, sorry saja. Mohon maaf tidak. Saya kan beliau tahu mau keluar siapa dari beliau itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Suka bagi makan, suka. Wis pokoknya ya apa orang lain enak. Itulah Sayyidina Hashim. Ya. Dan dipuji ayahnya bin Abdi Manaf bin Qusay kana waliduhu yut'a hakiman. Ini panjang ya. Nasab beliau ini panjang, cuman kita bahas sampai hakim saja. Hakiman sya'nuhu qad ta'ala aziz bidzalika sya'na. Ayahnya itu kadang-kadang kan orang manggilnya bin Kilab. Padahal namanya Hakim, bukan Kilab. Kadang-kadang kan begini, kalau Anda mungkin pernah tahu mufrad sama jamak, kalau mufradnya segawon itu kalbun, kalau jamaknya itu Kilab. Lah orang kan mikirnya begini, lah mosok kakeknya Nabi itu namanya Kilab, jamaknya anjing. Lah di sini kita bisa tahu, bisa baca bahwa Habib Umar sendiri ngajari mengedukasi. Makanya Maulid ini mengedukasi. Walidhu yut'a hakiman, dipanggil siapa namanya? Hakim. Kenapa kok dipanggil juga dengan Kilab? Yang pertama karena dari kata-kata mukalabah yang artinya selalu mengalahkan siapapun. Dulu kakeknya Rasul itu begal-begal, geng onta yang ada di padang pasir itu tidak berani sama beliau. Kalau ada orang yang mengganggu kepada orang-orang Quraisy, itu yang numpes itu kakeknya Rasulullah SAW. Mukalabah yang hebat, yang mengalahkan siapapun, undefeated, ya, tidak terkalahkan. Mukalabah yang suka mengalahkan, bukan mengalahkan orang baik, tapi mengalahkan kebatilan. Understand? Sehingga dipanggil Kilab satu. Ada juga yang mengatakan Kilab karena beliau kalau berburu itu ada anjingnya untuk berburu. Pernah nonton Shaun the Sheep? Iya toh? Lah, kan ada anjingnya. Untuk apa? Untuk gembalaan itu supaya nurut. Apa anjingnya Shaun the Sheep itu masuk ke rumahnya tuannya? Kan tidak, dia gabung sama kambingnya. Gini betul? Begitu pula anjingnya Hakim, kakeknya Rasul. Jangan dibayangkan seperti di Instagram, anjingnya itu tidur sama bayi. Bukan seperti itu. Jangan dibayangkan zaman now dengan zaman dulu. Seperti Sayyidatuna Aisyah menikah dengan Rasulullah ketika umur 9 tahun. Saat itu di Eropa, umur 7 tahun dinikah itu biasa. Saat itu biasa, jangan dipadakno biyen mbek saiki. Orang di Romawi saat itu beberapa rajanya menikah dengan orang umur 9 tahun, umur 10 tahun.
Kalau saiki memang dorong kuliah S3 itu dorong rapi. Padahal Dajjal sudah deket gak rapi-rapi kok akhirnya kesuwen. Jadi jangan bandingkan dulu dengan sekarang. Loh kok bisa ya padahal Nabi Muhammad itu gini. Kenapa kok menikahi anak umur 9 tahun? Lihat zaman itu. Zaman itu biasa begitu dan ini sudah aturannya Gusti. Aturannya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi muslim ini jangan komplain sama aturannya Allah. Allah sudah tahu yang terbaik. Nah, sehingga kakeknya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang istimewa sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam dan semua atas hadisnya Rasul SAW lewat pernikahan yang sah. Tidak ada satupun kakek Rasul yang dulu tidak pakai pernikahan yang sah yang sesuai dengan syariat Gusti. Tidak ada itu. Bapak orang mau ngomong tapi dulu sejak percaya. Tidak usah dipercaya. Nabi sendiri mengatakan tidak pernah saya dilahirkan kecuali lewat pernikahan yang sah. Tidak pernah saya dilahirkan lewat cara-cara sifahun qad ya. Tidak pernah saya dilahirkan lewat sifah yang sesuatunya itu tidak pakai nikah, tidak baik. Jadi cuman kumpul saja tahu-tahu moro-moro lahir. Subhanallah ya moro-moro lahir. Arek iku wis Joko tapi wis duwe anak lho. Lha apa sih? Kalau si Joko tapi punya pekerjaan itu kan baik. Arek iku si Joko wis duwe omah. Arek iku si Joko tapi duwe anak wisan. Bukan begitu. Rasul tidak pernah dilahirkan kecuali lewat pernikahan yang sah, maka lahirlah Nabi Muhammad terjaga dari semua yang buruk. Semoga dengan membahas seperti ini kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, semakin kagum kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga di dalam hati kita ini tidak ada yang lebih dari Rasul SAW.